Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmia dengan NIM H02240006. Saya dari Pendidikan Matematika C 2024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam konteks ketatanegaraan. Ia menjadi landasan filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi panduan dan acuan bagi setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai-nilai luhur. 5 sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi roh bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, karakter bangsa. Penghayatan dan pengamalan Pancasila membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai landasan ideologis. Pancasila menjadi dasar ideologi negara yang mendasari seluruh sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang mengikat seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Nah, jadi Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan perekat bagi berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Lanjut, berbicara mengenai Pancasila, tentunya kita tak terlepas dari undang-undang atau konstitusi. Nah, di sini ada definisinya, yaitu definisi yang pertama pengaturan negara. Undang-undang dasar atau UUD atau konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, sumber hukum. Undang-undang atau konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. UUD atau konstitusi mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Lanjut, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kedudukan yang pertama yaitu konstitusi tertulis. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, konstitusi negara. UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sumber hukum. UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Lanjut ke sifat-sifat UUD 1945. Nah, jadi sifat-sifat UUD 1945 yang pertama itu fleksibel. Undang-Undang 1945 bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Makanya sering dilakukan yang namanya amandemen seperti itu. Yang kedua, rigid. UUD 1945 bersifat rigid, yaitu sulit diubah dan hanya dapat diubah melalui prosedur khusus. Yang ketiga yaitu tertulis. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar negara. Oke, lanjut. Hubungan pembukaan dan pasal UUD 1945. Nah, jadi pembukaan UUD 1945 dan pasal UUD 1945 ini memiliki hubungan yang saling berkaitan seperti itu. Jadi yang pertama itu mengandung prinsip-prinsip dasar negara untuk pembukaan UUD 1945 dan untuk pasal UUD 1945 yaitu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Yang kedua, untuk pembukaan UUD 1945, menetapkan cita-cita dan tujuan negara. Dan untuk pasal-pasal UUD 1945 mengatur mekanisme dan prosedur penyelenggaraan negara. Yang ketiga, mencerminkan aspirasi dan semangat rakyat. Dan untuk pasal UUD 1945 menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Lanjut ke fungsi UUD 1945. Jadi fungsi yang pertama yaitu sebagai pembatas kekuasaan. UUD 1945 berfungsi untuk membatasi dan mengatur kekuasaan organ-organ negara. Fungsi yang kedua yaitu sebagai perlindungan hak. UUD 1945 menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Dan yang ketiga yaitu sumber legitimasi. UUD 1945 menjadi sumber legitimasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Lanjut ke makna pembukaan UUD 1945. Yang pertama yaitu makna dasar filosofis. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia. Yang kedua, tujuan negara. Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia yang luhur. Yang ketiga yaitu penyatuan bangsa. Pembukaan UUD 1945 menjadi pemersatu bagi bangsa, suku, agama, dan golongan di Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu fondasi kebangsaan. Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan fondasi kebangsaan yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, komitmen bersama, menjaga dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan UUD 1945 adalah komitmen bersama seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, masa depan gemilang. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang gemilang bagi seluruh rakyatnya. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.